太没难度了，根本没法让老祖心服口服。我需要更多的雷电。 Halo guys, jadi kali ini kita akan melanjutkan salah satu alur cerita Donghua paling seru nih, yaitu Perfect World. Tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut ke videonya. Hari ini tibalah di mana ujian Kamgenius dimulai. Terdengar suara peringatan yang sudah menggema ke seluruh pavilion. Di sana para murid pun segera bergegas berkumpul. Tidak terkecuali Qin Peng yang sangat menanti-nanti hari ini. Ia menantinya karena ini kesempatan yang diberikan Si Hao kepadanya. Jadi karena itu ia tidak boleh menyia-nyiakannya. Namun belum sampai di sana, ia terlihat sedang diberhentikan oleh murid yang menginginkan Qin Peng tidak masuk ke sana. Ternyata murid jahat itu membawa seniornya yang bernama Yu Feng. Disitulah ia merasa paling atas dengan mengatakan kalau ia sudah memberitahunya agar jangan keluar hari ini. Lalu Yu Feng si seniornya pun membuat kesepakatan dengan Qin Peng agar bisa bekerja sama dengan klan Yu-nya yang mengharapkan murid dari klannya mendapat banyak kesempatan. Yu Feng juga menyuruh Qin Peng untuk memberikan kesempatan itu pada anggota murid dari klan Yu. Namun Qin Peng dengan sopannya ia menolaknya karena ia ingin tetap tinggal di sana. Tanpa berkata-kata lagi, Yu Feng menyerangnya tiba-tiba. Karena mendengar jawabannya tidak selaras dengan keinginannya. Setelah itu untuk kedua kalinya ia pun menyerang Qin Peng. Tiba-tiba kita dialihkan kepada Si Hao yang sedang diisi kekuatan oleh leluhur Muyan. Sambil meringis kesakitan, Si Hao pun sangat tidak sabar. Leluhur Muyan melakukan itu tidak lain untuk membuat tubuh fisik Si Hao kebal akan kekuatan guntur. Singkat cerita, pengisiannya pun sudah selesai. Dan Si Hao pun diizinkan untuk beristirahat sebelum ia mempraktikkan pelajaran lainnya. Saat leluhur sudah mengizinkannya istirahat, Si Hao pun mengendap-endap ingin melihat Qin Peng ujian di Kamgenius. Namun tak berapa lama Si Hao pun ditindak lagi seperti biasanya dan dilempar ke tengah-tengah jajaran batu beriringan dengan guntur yang saling sahut menyahut. Di sana leluhur Muyan mengatakan waktunya sudah tiba. Sambil memberikan Si Hao gayung penyiraman, Si Hao pun kebentar oleh guntur yang seketika menyambarnya itu. Di sana, leluhur menyuruh Si Hao untuk menyiram bibit pohon guntur oleh guntur yang harus ia tangkap. Seperti halnya ia menyiram biasanya. Dan kalau ia tidak menangkap gunturnya, maka ia akan kebentar oleh guntur itu. Tambah banyak bacot lagi, Si Hao pun menangkap guntur dengan kekuatan suaninya. Dan ia pun berhasil menyiram walaupun sedikit. Lalu leluhur mengatakan untuk mengulainya lagi, sampai bibit pohonnya menyerap cukup banyak guntur. Leluhur menambahkan, untuk mempraktikkan hukum guntur, maka Si Hao harus memahami kekuatan guntur dulu. Lalu rasakan kekuatan penghancurnya serta vitalitasnya, dan yang penting gunakan hati. Anjay. Mendengar semua itu, Si Hao yang muak karena telah disambar listrik olehnya sepanjang malam, ia pun melempar gayungnya lalu mengatakan ia tidak ingin berlatih dan tidak akan pergi ke Gunung Baiduan. Saat pergi, Si Hao baru diberitahu bahwa batu yang melingkar di sekitarnya itu merupakan formasi 9 guntur. Dan begitu seseorang memasuki formasi itu, maka formasi akan mulai menarik guntur. Lalu Si Hao mengakalinya agar bisa kabur dari sana. Namun beberapa kali percobaan Si Hao pun menyerah untuk kabur. Lalu dengan terpaksa ia memulainya lagi karena jika tidak menyiram tanaman itu maka ia tidak bisa pergi. Bersamaan dengan Si Hao yang memulainya lagi, leluhur Muyan mengatakan jika Si Hao benar-benar anak beruang yang memecahkan 3 rekor di alam Dewa Poin, seharusnya Si Hao tidak terganggu dengan latihan ini. Lalu diperlihatkan lagi Si Hao ketika sedang menangkap guntur itu dengan semangatnya. Tapi entah semangat atau gimana nih. Sampai di mana perhatian Si Hao teralihkan oleh pertandingan Qin Peng yang sudah lama berlalu. Bersama dengan petir kuat yang akan menyambarnya itu.
Namun leluhur yang melihat Si Hao sedang tidak fokus, ia pun segera menariknya dan memarahinya karena guntur langit itu mampu mengisi setengah sendok guntur sekaligus. Dan Si Hao malah melewatkannya. Lalu ya Si Hao pun terus dimarahinya lagi. Sampai Si Hao pun menganggap leluhur memandang rendah orang lain karena telah menyepelekan pertandingan Cinpeng yang ingin disaksikannya. Untuk kesekian kalinya, Si Hao pun memulainya lagi dengan ngegidik terpaksa. Di sana Si Hao pun berjuang karena ingin meyakinkan leluhur. Sampai akhirnya ia membuat pertaruhan besar. Yang bahkan leluhur sendiri tidak bisa menghadapinya nih. Selesai itu, leluhur Muyan pun berusaha mencari Si Hao. Tak lama dari itu, Si Hao pun menggapaikan tangannya, sementara tubuhnya ada di bawah puing-puing itu. Sesudah bangun pun, Si Hao tidak lepas dari kemarahan sang guru karena telah menghancurkan kerja kerasnya. Di sana, Si Hao dan leluhur melihat ada mata badai 9 guntur mendekati mereka. Lalu leluhur mengatakan jika kekuatan sambarannya dilepaskan, maka dapat meruntuhkan gunung dalam sekejap. Saat Si Hao mengajaknya pergi, leluhur memanfaatkan hal ini demi kultivasi Si Hao yang sedang dijalaninya. Lalu leluhur pun berniat akan masuk ke sana bersama Si Hao yang sudah sangat ketakutan itu. Singkat cerita, mereka pun meluncur ke sana. Saat di pertengahan perjalanan, leluhur pun memberikan botol penangkap petir. Sementara ia yang akan masuk ke sana hanya menggunakan jimat pemecah guntur di tubuhnya. Wadaw nih, pengorbanan seorang guru tidak tanggung guys. Jadi tetap sayangi gurumu. Ketika akan beraksi dan leluhur pun sudah membagi tugas, Si Hao yang baru mengetahui kalau semua ini demi kultivasinya, ia pun mengambil jimatnya dan menukarnya dengan botol yang tadi diberikannya itu. Singkatnya, hihilian lah gitu. Di sana ia pun masuk dengan semangatnya. Melihat semua itu, gurunya pun akan melakukannya bersama. Dan epiknya, saat keadaan buruk, Si Hao masih saja menghadang petir itu. Sampai akhirnya semuanya berakhir sukses. Si Hao yang baru bangun dari pingsannya, ia diberikan cairan malapetaka itu oleh leluhur agar diminumnya. Si Hao yang meminum cairan itu pun langsung bereaksi. Leluhur pun menyuruhnya untuk segera menyerap kekuatan itu. Sesudah berhasil, tiba-tiba datanglah Master Papilion ke sana dengan menaiki pedangnya. Anjir, sakti nih orang. Sesudah memberikan kesan apresiasinya untuk Si Hao, ia pun turun dan mengatakan karena Si Hao sudah memiliki kemampuan ini, juga sudah mengenal guru, Master pun akan mengatakan rahasia kepada Si Hao tentang papilion butian yang gagah di luar, namun ternyata roh pengorbanan atau pohon dewa anggur sedang tidak baik-baik saja. Master menjelaskan dewa pohon anggur sudah hampir kehilangan esensi kehidupannya. Dan jika kehilangan berkat dari dewa pohon anggur, papilion butian akan menghadapi bahaya kepunahan kapan saja. Jadi pihak papilion harus menemukan cara untuk menyelamatkan pohon dewa anggur itu. Menurut Master, satu-satunya cara saat ini adalah menemukan mata air keabadian yang kemungkinan dapat menyelamatkan pohon dewa anggur. Si Hao yang bertanya tentang keberadaan mata air itu dijawab langsung oleh Master. Sesudah itu leluhur menjelaskan lebih rinci bahwa sebenarnya papilion berharap Si Hao sembari mencari pedang iblis Yabagui ke Gunung Baiduan juga diam-diam mencari mata air keabadian untuk pohon dewa anggur. Tanpa banyak bacot, Si Hao yang merasa mempunyai hutang budi kepada dewa pohon anggur, ia pun menyetujuinya.
Mendengar ia menyetujuinya, Master Papilion mengatakan bahwa selain tetua Xiong Fei, ia juga akan mencarikan pendampingnya. Xin beralih pada senior dari klan Yu yang sedang memberikan wejangan kepada adik-adiknya nih. Tiba-tiba serangan datang kepadanya. Tidak lain, serangan itu datang dari Si Hao yang mengetahui Qin Peng diganggu oleh mereka. Sesudah itu mereka pun adu mulut lalu menyebabkan mereka akan bertengkar. Namun ketika akan bertarung mereka dipisahkan oleh murid teladan yang ternyata bernama Lin Mu. Akhirnya tahu juga nih. Setelah itu si Yu Feng pun disuruh pergi olehnya. Di sana Lin Mu memberitahu Si Hao bahwa jika ada yang terluka maka kau akan bermasalah. Lalu Si Hao pun mengeluarkan unek-uneknya kepada Lin Mu. Saat itu datanglah si Qin Peng ke sana sambil memberitahukan kalau ia lulus dari babak penyisihan. Mendengar itu Si Hao pun sangat senang. Setelah itu Qin Peng menceritakan ketika ia diganggu oleh Yu Feng dan yang lainnya. Ternyata waktu itu ia ditolong oleh Lin Mu yang mengusir mereka. Lalu Lin Mu mengatakan yang sebenarnya, bahwa jika bukan karena leluhur Mu Yan yang mengingatkannya, ia mungkin tidak tahu kalau ada kejadian semacam ini. Si Hao yang mendengar leluhur Mu Yan yang memberitahu Lin Mu, ia pun terlihat sangat mengaguminya. Tiba-tiba kita dialihkan di istana klan Yu. Seseorang yang dikurubung oleh kupluk mengatakan Si Hao sangat mirip dengan si Jiling ayahnya. Ya iyalah anjir, orang itu anaknya. Di sana Yu Feng mengatakan kalau ia mendengar Papilion Butian berencana akan mengirim Si Hao ke Gunung Baidua. Lalu mereka pun terlihat seperti akan merencanakan hal buruk untuk Si Hao dan Papilion Butian. Serta mereka menyinggung tentang keadaan Papilion yang terlihat sangat normal. Mendengar hal itu, si pria yang dikurubung menjawab dengan arogannya. Singkat cerita, di esok harinya di halaman Papilion Butian, Si Hao yang akan pergi, ia melihat Mao Qiu sangat sedih karena tidak ikut dengannya. Tak lama dari itu, mereka bertiga pun pergi dengan menunggangi kuku raksasa tetua Xiong Fei. Lalu part ini pun bersambung. Oke Sobat Capruk, ingin tahu kelanjutannya? Ya udah, jangan lupa pantengin terus channel ini. Dan jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Ya udah, gua Capruk undur diri. See you next video. Wassalam dan goodbye.